Oke, selamat datang di kuliah pengantar teori probabilitas masih dengan topik field dan sigma field. Kali ini kita sudah masuk ke di video sigma field bagian 1 kita melihat apa itu definisi dari sigma field dan kita melihat contoh dari suatu kelas himpunan yang merupakan field namun bukan sigma field, dan di video bagian 2-nya kita menunjukkan kenapa dia bukan sigma field. Di video bagian ketiga kita membuktikan teorema 1.2 bahwa irisan dari sejumlah sigma field adalah sigma field. Kemudian di video bagian keempat kita belajar mengenai minimal sigma field dan Borel field, yaitu suatu sigma field terkecil yang dibangun oleh interval E, yaitu kumpulan subset bilangan real dari minta hingga sampai X. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus pada pembahasan lemma 1.4, yaitu jika diberikan lapangan Borel B dan juga diberikan kelas himpunan S1, yaitu kumpulan dari interval A, B, interval buka, A dan B-nya bilangan real, A lebih kecil dari B, maka dapat disimpulkan bahwa sigma field terkecil yang dibangun oleh S1 itu adalah suatu lapangan Borel B. Itu yang akan menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Nah, jadi sekarang kita coba lihat, jadi kita akan menunjukkan bahwa sigma field terkecil yang dibangun oleh S1 itu adalah suatu Borel. Oke, dengan pendefinisian Borel yang kita mengacu ke pendefinisian yang di slide ini, slide 30. Oke, nah, jadi untuk menunjukkan bahwa sigma S1 sama dengan B tentunya dapat ditunjukkan lewat dua langkah, yaitu langkah pertama itu tentunya kita harus menunjukkan bahwa si sigma S1 itu adalah subset dari B. Kemudian langkah yang kedua adalah kita juga harus menunjukkan bahwa sebaliknya tentunya subset bahwa B itu adalah subset dari si sigma S1. Jadi kalau kedua hal itu berlaku, otomatis kita bisa nyatakan bahwa sigma S1 adalah si B itu sendiri. Nah, sekarang untuk bukti yang pertama, apakah sigma S1 subset dari B? Sekarang tinggal kita lihat, untuk menunjukkan bahwa sigma S1 subset dari B, sebenarnya berarti kita menunjukkan bahwa untuk setiap, misalkan kita sebut A aja ya, untuk setiap A anggota dari si sigma S1, maka haruslah berlaku si A ini juga anggota dari B. Oke, gitu kan ya. Jadi ini yang akan kita buktikan. Nah, apa bentuk si A kalau A itu sigma S1? Sigma S1. Nah, berarti kalau si A-nya sigma S1, berarti si A itu berbentuk interval A, B. Gitu kan? Karena tadi dari pendefinisian yang di sini, di slide 32 ini. Oke, A berarti berbentuk interval A, B. Tapi kita tahu dari lihat kembali di video sigma field part 4, kita tahu bahwa
ternyata bentuk A, B ini adalah salah satu bentuk yang ada di dalam si Borel. Jadi, kita tahu untuk setiap bentuk ini, maka ini pun ini adalah ada di sigma epsilon ini. Jadi sebenarnya ini sudah berlaku, gitu ya. Dia ada di sini, dan dari kenyataan yang di slide 30 ini kita bisa simpulkan bahwa dia itu adalah salah satu anggota dari bentuk anggota dari si Borel. Oke, jadi otomatis kita bisa simpulkan bahwa sigma S1 ini adalah subset dari si B, si Borel. Gitu ya. Oke, yang langkah pertama kita selesai, kemudian kita mau menunjukkan arah yang sebaliknya. Oke, arah yang sebaliknya adalah kita mau menunjukkan ini, berarti sebenarnya tinggal dibalik aja arahnya. Oke, jadi yang akan kita tunjukkan untuk setiap A elemen dari si B, maka haruslah berlaku si A ini elemen dari si sigma S1. Atau supaya berganti notasinya, apa ini saya sebut aja A bintang, gitu ya. Oke, maka si A bintang ini seperti ini. Nah, sekarang kita lihat A ini, si A bintang, elemen dari B. Elemen dari B tadi bentuknya macam-macam. Nah, sekarang yang sebelah kanan ini, A bintang elemen dari sigma S1, artinya A bintang itu harus berbentuk interval ini. Salah. Mana tadi S1? Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat sigma S1 dulu. Oke. Sigma S1 itu adalah mana tadi? Ini yang dibangun oleh bentuk AB. Oke. Berarti karena si E1 itu adalah suatu sigma field, kita tahu berarti gabungan dari semua yang ada di situ. Jadi gabungan dari misalkan saya sebut N dari 1 sampai tak hingga dari bentuk AB, gitu ya. Karena kan di sini suatu sigma field, maka ini tadi gabungan dari ini tentunya haruslah ada di dalam si sigma dari si E1. Oke. Tapi tadi kan AB ada di E1. A-nya apa? B-nya apa? A dan B adalah sembarang bilangan real. Nah, karena tujuan saya tadi mau dibawa ke arah sini, tentunya kita pikirkan ke arah sini, gitu ya. Karena kita mau bawa ke tadi B itu dibangkitkan oleh si E loh, gitu ya. Jadi tujuannya mau dibawa ke sini, berarti kita pikirkan trik apa ya yang bisa membawa kita ke situ. Nah, karena A dan B-nya sembarang bilangan real, A-nya bisa aja dong saya ganti misalkan dengan minus N, boleh kan? Gitu. Itu kan juga bagian dari bilangan real. Jadi, kalau seperti ini, maka kita punya gabungannya ini, atau ini masih saya tulis seperti itu.
Kemudian dengan mengambil A sama dengan minus N, maka gabungan ini, maka gabungan dari ini adalah minus N sampai B. Apa coba? Min 1 sampai B, min 2 sampai B, min 3 sampai B, sampai akhirnya min tak hingga sampai B. Maka gabungannya adalah tentu saja minus tak hingga sampai B. Gitu ya. Dan terus kalau kita mau sesuaikan, ya, min tak hingga sampai B, dan ini adalah dari statement bahwa S1 itu adalah suatu sigma field, maka bentuk min tak hingga sampai B itu adalah suatu sigma field. Oke? Nah, tapi tadi kalau kita lihat ke pendefinisian Borel di awal, ternyata B itu adalah dibangkitkan oleh interval min tak hingga sampai X. Tapi di sini kita punya ternyata bentuk min tak hingga sampai B untuk B sembarang bilangan real itu anggota sigma epsilon loh, sigma S1 loh. Jadi masalah X dan B itu hanya sekedar masalah simbol, tapi lihat bentuknya. Jadi ternyata kita bisa nyatakan bahwa kita tahu bahwa bentuk min tak hingga sampai X itu adalah Oke, saya tulis saja di sini. Bentuk dari tadi min tak hingga sampai X ini adalah koleksi dari ini ya, maksudnya koleksi dari ini itu adalah si epsilon, ini adalah si E, oke, dan si E ini ternyata ujung-ujungnya ternyata bentuk ini sebenarnya si B ini bisa aja nih diganti saja dengan X gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan bahwa bentuk ini adalah merupakan anggota dari si sigma E1. Oke? Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa sigma yang dibangun oleh kita bisa dapatkan bahwa sigma yang dibangun oleh si E1 tadi, si sigma yang dibangun oleh si E itu adalah subset dari si sigma yang dibangun oleh si E1. Apa ini sigma yang dibangun oleh E? Sigma yang dibangun oleh E itu tadi adalah B yang kita punya. Oke, sehingga atau ini saya tuliskan ulang lagi di bawahnya saja. Jadi sigma yang dibangun oleh E itu adalah si B, gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan kesimpulan di sini bahwa ternyata B itu adalah subset dari si sigma E1. Jadi kita bisa tunjukkan dua arah ini sehingga terbukti bahwa si sigma E1 sama dengan B. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah bagaimana kita membuktikan lemma 1.4. Oke, terima kasih.